Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ardiana Rahmadani dengan NIM 6301002000140 dari kelas 3D Perbandingan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah proyek akhir mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam yang diampu oleh Ibu Arna Anissa. Tema pada materi kali ini adalah efisien alokasi dan distribusi pendapatan. Jadi, dalam video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Yang kedua, pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Yang ketiga, efisiensi dan keadilan. Dan yang keempat adalah dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Jadi, dalam kehidupan ekonomi, masyarakat distribusi pendapatan sangatlah penting untuk diperhatikan, sehingga suatu ekonomi dapat dialokasikan secara efisien oleh individu. Islam mengatur bagaimana cara-cara alokasi distribusi pendapatan yang efisien dan juga tidak keluar dari koridor syariah. Poin yang pertama yaitu konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Jadi, distribusi dalam pandangan Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Berikut ini beberapa konsep Islam yang terdapat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 165. Yang kedua yaitu pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Hal tersebut juga telah dijelaskan di dalam Quran surat Ad-Doriyat ayat 19. Dan yang ketiga yaitu Islam menganjurkan untuk membagikan hartanya lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Hal tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Poin yang kedua yaitu pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Pada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu, dapat kita asumsikan pada dua individu yang mengkonsumsi dua macam komoditas yang total penawarannya tetap. Titik origin atau titik awal konsumsi untuk individu A bisa kita sebut dengan OA, dan untuk individu B kita sebut saja dengan OB. Untuk memperoleh keseimbangan antar individu, maka kita gabungkan kedua ruang konsumsi tersebut. Caranya adalah dengan memutar ruang individu 2 hingga 180 derajat, maka kita akan mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi untuk kedua individu. Poin yang ketiga yaitu efisiensi dan keadilan. Jadi, efisien adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Tetapi, tidak dapat dikatakan bahwa alokasi tersebut adil. Lebih dari sekadar efisiensi dan keadilan, konsep ekonomi Islam juga mendorong pada upaya membesarkan endowment atau meningkatkan production possibility frontide. Atau dalam konteks ini, membesarkan export box. Oleh karena itu, konsep Islam adalah mendorong terjadinya positif sum game. Poin yang terakhir yaitu dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Menurut Sudarsono dalam buku Konsep Ekonomi Islam, distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Yang ketiga, negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan apalagi perorangan. Yang terakhir adalah negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Nah, video tadi adalah penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.